Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hasan, NIM 3419059. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester produksi penerbitan pers dari Komunikasi Penyiaran Islam yang dipandu dengan Bapak dosen kita, Bapak Kuswandi MPTI. Langsung saja, soal nomor pertama, dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Berita langsung atau sering juga disebut dengan straight news merupakan berita apa adanya yang ditulis secara singkat dan lugas. Berita ini biasanya ada pada halaman depan surat kabar dan biasanya juga menjadi headline berita utama. Struktur pada berita langsung pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, di mana penulisan berita dimulai dari informasi yang paling penting dan seterusnya. Bagian paling penting ini diletakkan di awal bagian kepala atau pada berita alinea pertama. Susunan berita ini dapat mengefisienkan pembaca dalam membaca berita, di mana mereka dapat langsung menemukan inti dari berita tersebut. Adapun berita langsung terbagi menjadi dua macam, ada berita hard news dan berita soft news. Berita hard news ini berita yang penting harus diberitakan karena berita ini cepat basi atau bisa dikatakan juga tidak menarik jika tidak langsung diberitakan. Kemudian soft news. Soft news ini adalah berita ringan yang tidak mengutamakan unsur penting, namun berkaitan dengan sesuatu yang menarik. Misalnya saja pengambilan dari sisi lain sebuah berita. Contohnya ada pandemi belum berakhir, panitia Sertijab adakan pelantikan secara virtual. Yang kedua ada penggalian berita atau investigative news. Investigative news adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber. Disebut penggalian berita karena wartawan melakukan penggalian berita dari berbagai pihak dan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang bermodalkan dari data mentah atau berita singkat. Pada umumnya berita itu disajikan dalam sebuah bentuk format fitur. Contohnya ada berita praktik kecurangan di SPBU. Yang ketiga ada pengembangan berita atau deep news. Deep news adalah berita yang merupakan bentuk dari pengembangan berita yang sudah pernah muncul. Berita ini bermula dari sebuah berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali. Pendalaman ini dilakukan dengan mencari informasi dari tambahan narasumber lainnya. Yang keempat ada fitur. Fitur merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, peristiwa atau proses disertai penjelasan riwayat terjadinya. Fitur tidak selalu merumuskan rumus 5W1H. Umumnya fitur lebih mengedepankan W dan how, sebuah jenis peristiwa. Jenis-jenis fitur ada fitur berita dan fitur aktual. Fitur berita isinya lebih banyak mengandung unsur berita yang berhubungan dengan peristiwa aktual yang menarik. Biasanya fitur ini merupakan pengembangan dari sebuah track news. Fitur artikel isinya lebih mengandung dari segi sastranya, biasanya berasal dari berita yang sudah tidak aktual atau berkurangnya aktualisme. Yang kedua, di tengah disrupsi perkembangan pers lahirlah media online. Bagaimana sih teknis dan syarat-syarat pendirian pers online? Teknis dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 angka 2 UU Pers merupakan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Dalam pasal 9 ayat 2 UU Pers, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum, sepertinya apa yang harus dipilih, apakah PT, yayasan, atau koperasi. Namun pada tanah praktek perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum
ke PT. Antara lain yang diperlukan yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, syarat domisili, NPWP, SIUP, TTT, dan izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Jadi untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu salah satunya berbadan hukum. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, perusahaan pers juga harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Soal nomor 3, setiap lembaga pers dipastikan terdapat publikasi maupun program dan konten. Menurut Anda bagaimana merancang rubrikasi, program, dan konten dengan baik? Rubrikasi merupakan pengelompokan materi tulisan yang berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Cara menyusunnya ada junjung tinggi visi dan misi serta rancangan. Yang kedua ada kenali konsumen media serta kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga pertimbangkan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis non redaksi. Yang keempat, harus juga diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Yang kelima, pemahaman terhadap konten. Yang keenam, kontinuitas dan berbentuk konten. Yang ketujuh, suara, teks, foto, video, atau grafis. Soal nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergensi media secara bahasa artinya bertemu di suatu tempat atau memusat. Konvergensi ini artinya bersifat menuju atau bertemu ke satu titik pertemuan. Bersifat memusat menurut moving toward union of uniformity. Kemudian Brick menyebut konvergensi merujuk pada sebuah perkawinan antara komputer dan telekomunikasi dengan bersatunya industri media dan telekomunikasi. Konvergensi pada umumnya berarti persimpangan antara media lama dan media baru. Henry Jenkins menyatakan bahwa konvergensi adalah aliran konten di platform di beberapa media, kerjasama antara industri, beberapa media, dan perilaku migrasi halayak media. Konvergensi media merupakan penggabungan maupun pengintegrasian media-media yang untuk kemudian digunakan dan diarahkan dalam satu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Contoh konvergensi media yaitu surat kabar harian Kompas yang mengeluarkan surat kabar dalam bentuk digital dengan nama kompas.com, bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Soal nomor 5, dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Yang pertama ada perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Yang ketiga ada perusahaan pers wajib mengumumkan nama